Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Nur Alifah. Kali ini kita akan membahas tentang jenis dan penanggulangan bencana alam. Kita tahu bahwa pada awal tahun ini di Indonesia sering terjadi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, gelombang tinggi, meletus, puting beliung, hingga cuaca yang ekstrim. Dalam kondisi tersebut, pemerintah tentu perlu mempersiapkan upaya penanggulangan bencana tersebut. Oke, sekarang kita lanjut. Apa sih tujuan kita mempelajari dari materi ini? Indikator pencapaian kompetensi yang diinginkan adalah yang pertama, menjelaskan pengertian bencana dan mitigasi bencana. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis-jenis bencana dan karakteristiknya. Yang ketiga, menganalisis cara penanggulangan bencana. Yang keempat, menjelaskan persebaran daerah rawan bencana. Kita tahu posisi Indonesia itu rawan terhadap bencana. Kemudian kelima, menjelaskan tugas Badan Penanggulangan Bencana. Untuk mempermudah mempelajarinya, ini ada peta konsep. Peta konsep tentang jenis bencana alam dan penanggulangannya. Lanjut. Apa sih definisi bencana? Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana ini bisa disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam, misalkan akibat ulah manusia itu sendiri. Bencana ini dapat mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis bagi masyarakat itu sendiri. Kemudian, sekarang kita yang kedua adalah jenis-jenis bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana itu dibedakan menjadi tiga. Ada bencana alam, berarti penyebabnya adalah alam. Ada bencana non-alam, misalkan kegagalan dalam teknologi, pandemi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bencana sosial. Kita bahas yang pertama, ada bencana alam. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh alam. Antara lain, ada gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Ini adalah contoh dari bencana alam. Mari kita pelajari satu persatu dari bencana alam ini. Yang pertama, gempa bumi. Kita tahu bahwa letak Indonesia itu merupakan pertemuan tiga lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia. Ini Indo-Australia. Yang kedua, lempeng Eurasia. Yang ketiga adalah lempeng Pasifik. Kita tahu pergerakan lempeng Indo-Australia ini bergerak ke arah utara sehingga bertabrakan dengan lempeng Eurasia di sekitar ini. Dari Sumatera, ini ya. Kemudian ke selatan ada Jawa, Nusa Tenggara. Kemudian Eurasia ini juga bertabrakan dengan lempeng Pasifik. Ada di
Papua maupun Maluku. Jadi Indonesia ini akan rawan terjadi gempa. Ini disebut dengan gempa tektonik. Ini ya, pergerakan lempeng itu disebut dengan gempa tektonik. Kalau disebabkan oleh gunung yang meletus, itu disebut dengan gempa bumi vulkanik. Kemudian yang ketiga ada gempa runtuhan. Misalkan atap goa yang runtuh, ataupun juga adanya sebuah proyek yang merobohkan suatu bangunan. Itu namanya gempa runtuhan. Oke. Kemudian yang kedua ada gunung api, letusan gunung api. Kita tahu bahwa Indonesia dikenal sebagai cincin Asia Pasifik atau lingkar Asia Pasifik karena memiliki lebih dari 500 gunung api yang 129 diantaranya berstatus aktif. Maka ini sering sekali mengguncang Indonesia. Kemudian kalian tahu bahwa ini dilalui oleh Indonesia itu adalah sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Maka itu Indonesia rawan terjadi gempa bumi ataupun gunung meletus. Kemudian yang berikutnya ada tanah longsor. Tanah longsor merupakan bencana alam yang terjadi karena pergerakan tanah atau massa batuan yang menuruni lereng atau tebing. Tanah longsor dapat terjadi karena dipicu oleh beberapa hal. Misalkan gempa bumi, letusan gunung api, curah hujan yang tinggi. Seperti akhir-akhir ini kita tahu di Nganjuk itu juga sempat terjadi tanah longsor. Ini pada daerah pegunungan ya, karena di sini batuannya tidak dapat menahan. Bisa juga disebabkan karena kemiringan lereng yang terjal, itu juga dapat mengakibatkan tanah longsor. Jadi hati-hati kalian yang tinggal di daerah pegunungan. Kemudian kaitannya bencana alam itu juga ada yang dikelompokkan disebabkan oleh dinamika hidrosfer, berarti banjir berkaitan dengan air. Banjir terjadi karena hujan yang lebat melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air berupa sistem sungai alamiah maupun drainase buatan manusia. Jadi begitu hujan deras pada malam hari, misalkan, itu sebagian air bisa meresap ke dalam tanah. Tetapi jika di dalam tanah itu sudah jenuh, maka akan terjadi sebuah genangan. Jika hujannya deras, maka dampaknya adalah banjir. Kalau sudah banjir seperti ini ya, akan sangat merugikan manusia. Banyak aktivitas yang terganggu, perekonomian terganggu. Oleh karena itu, mulailah dari diri sendiri. Misalkan kita peduli terhadap lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Ya, ingat, jangan buang sampah sembarangan. Oke? Kemudian, karena tadi kita tahu Indonesia letaknya pertemuan tiga lempeng, itu juga bisa mengakibatkan terjadinya tsunami. Tsunami merupakan pergeseran naik atau turunnya secara tiba-tiba pada dasar samudra. Jadi tsunami itu terjadi mesti di laut, gitu ya, karena berkaitan dengan air. Hal ini menimbulkan gelombang laut pasang yang sangat besar, disebut dengan tidal wave. Wilayah rawan bencana tsunami ditentukan berdasarkan sejarah kejadian tsunami. Bisa ditentukan lihat dari morfologi pantainya, daerah-daerah yang berhadapan langsung dengan daerah pantai. Kemudian ini, kalau tadi adalah bencana yang disebabkan oleh hidrosfer, oleh air, sekarang bencana alam yang disebabkan oleh
atmosfer. Misalkan ada angin tornado. Ini ya bentuknya corong. Kemudian selain banjir, kalau banjir itu biasanya terjadi pada musim penghujan, kebalikannya sekarang pada musim kemarau. Kemarau yang panjang dapat menyebabkan kekeringan. Ini contohnya adalah pada daerah Gunung Kidul. Daerah yang kering ini biasanya akan mengakibatkan tanahnya menjadi retak. Dampaknya apa? Bagi petani, tanah ini sudah tidak produktif, tidak bisa ditanami. Gitu ya. Jadi kita harus pada daerah-daerah sekitar sini harus ada reboisasi sehingga tanaman besar itu bisa menyimpan air. Yang kedua, bencana non alam. Merupakan bencana yang diakibatkan oleh fenomena non-alam antara lain berupa kegagalan teknologi. Kegagalan teknologi, ini contohnya lumpur lapindo. Kegagalan modernisasi. Modernisasi menurut KBBI adalah pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Jika itu yang dimaksud, maka kita mengenal adanya bencana sosial seperti kerusuhan, peperangan, dan terorisme. Yang ketiga, ada epidemi atau wabah penyakit. Ini yang sekarang menyerang dunia. Ada COVID-19. Oleh karena itu, biasakan patuhi protokol kesehatan. Yang ketiga adalah bencana sosial. Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh interaksi antar manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau konflik antar komunitas masyarakat dan terorisme. Jadi di sini mesti adanya sebuah perbedaan keinginan bisa, perbedaan pendapat bisa. Ini contoh kerusuhan yang terjadi di Papua. Kemudian kalau kita lihat tadi, kenapa sih Indonesia itu rawan terjadi bencana? Di sisi lain, kita tahu bahwa Indonesia itu daerah tropis, kaya akan bahan tambang, kaya akan pariwisata, sebagai paru-paru dunia. Tapi di sisi lain, Indonesia itu juga rawan bencana. Penyebabnya yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di 3 lempeng. Ingat kan tadi? Ada lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Yang kedua, dilalui oleh Sirkum Pasifik dan Mediterania, sehingga mengakibatkan Indonesia itu memiliki banyak gunung api. Ketiga, Indonesia beriklim tropis dan diapit oleh 2 benua. Jadi di sini ada perubahan musim. Jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dengan keanekaragaman tinggi. Jadi jumlah penduduknya banyak, keanekaragaman budayanya tinggi. Ini juga ada dampak negatifnya kalau terjadi konflik antar wilayah, antar suku. Kemudian kalau jumlah penduduknya besar, kemudian kesempatan kerjanya sedikit, ini juga dapat mengakibatkan kriminalitas yang tinggi. Kemudian yang kelima, kesadaran kebersihan dan kesehatan penduduk yang masih rendah. Kita sering jumpai banyak sampah berserakan. Orang-orang biasanya misalkan di tempat wisata, kita jumpai orang-orang setelah makan bersama dengan keluarga, sampahnya ditinggal begitu saja. Berarti di sini adalah kesadaran masyarakat akan kebersihan itu masih rendah. Kemudian, kesadaran akan pentingnya pelestarian alam yang masih rendah.
Jadi misalkan kalian mengadakan program reboisasi, itu jangan hanya sekedar tanam saja, kemudian tidak ada tindak lanjutnya. Jadi setelah reboisasi, seharusnya ada tindak lanjut. Apakah tanaman yang kalian tanam itu tumbuh atau tidak? Jadi harus dipantau perkembangannya. Ini kalau sudah sering terjadi bencana, maka harus ada usaha biar korbannya tidak banyak, maka disebut dengan mitigasi bencana. Apa sih mitigasi bencana itu? Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun menyadarkan dan meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Jadi menyiapkan manusianya ini siap terhadap adanya bencana, sehingga korban jiwanya semakin berkurang. Contoh, mitigasi bencana alam bersifat struktural. Membangun sistem peringatan dini, misalkan ada sirene daerah tsunami. Pembangunan sarana prasarana, pengelolaan lingkungan untuk mengurangi risiko bencana. Kemudian, non-struktural atau non-fisik. Misalkan adanya peraturan perundang-undangan, ada peta rawan bencana, penyusunan pada resiko bencana, analisis, jadi harus ada AMDAL, penyusunan tata ruang kembali, ada pendidikan dan penyuluhan melalui simulasi, atau seperti sekarang ini, ada pelajaran tentang mitigasi bencana. Kemudian juga penyadaran kepada masyarakat terhadap daerahnya, jadi mereka biar peka. Mereka tinggal itu adalah daerah rawan bencana, jadi harus tanggap. Kemudian apa sih manfaatnya? Yang jelas adalah untuk mengurangi resiko korban jiwa, kerusakan sumber daya alam, dan kerugian ekonomi. Ini ada tujuan tindakan mitigasi bencana, meminimalisir risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana, khususnya bagi penduduk sekitar daerah rawan bencana, khusus lebih luasnya adalah bagi negara kita sendiri. Ini ya, hal penting dalam mitigasi bencana. Kita diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Bisa pelajari isinya. Kemudian ini siklusnya. Nanti harus mitigasi itu ada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Apa saja yang harus kita lakukan? Jadi itu harus berkesinambungan. Ada siap siaga pada saat terjadi, harus tanggap darurat. Kemudian kalau setelah itu ada rekonstruksi, pengembangan dari kerusakan-kerusakan tersebut, menata mental masyarakat dan sebagainya. Kita harus peduli terhadap sesama. Maka kalau daerah lain kena bencana, kita bisa bantu mereka dengan buat donasi. Oke? Ini ada beberapa lembaga yang menangani penanggulangan bencana. Ada BNPB, ada Basarnas, ada PMI. Jadi PMI itu tidak hanya mengurusi tentang ini darah saja, tapi ada ini peduli juga terhadap bencana. Jadi mereka harus siap membantu masyarakat. Berikutnya ada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Dari materi mitigasi hari ini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.